Bab 61 Bagaimana cara muntah darah? Astaga! 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 Suara udara terkoyak terdengar di belakangnya saat tiga sosok terbang dari atap. Mereka adalah Si Kongya dan dua lainnya yang mundur karena kekalahan. Chang Sunji, cepat keluarkan pil penyembuhmu. Saudari Junior Chen terluka parah. Wu Chenxi berkata dengan cemas. FCK, apa yang kamu lakukan di sini? Chang Sunji mengutuk, jika kamu memancing hantu tua itu ke sini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ekspresi Songxi juga menjadi gelap. Syaratnya untuk memecahkan susunan itu adalah pihak lain tidak peduli dengan pengoperasian formasi array. Jika mereka mengetahui bahwa mereka merusak susunannya, mereka dapat menyesuaikannya dengan santai dan simpul ini akan terlindungi. Kenapa kamu? Perkataan Chang Sunji membuat Chen Yiling marah. Mereka telah merusak hidup mereka untuk menghentikan iblis itu. Orang ini tidak hanya tidak membantu, tapi dia juga menyalahkan mereka. Untuk sesaat, dia sangat marah sehingga dia kekurangan seteguk darah lagi, yang secara kebetulan mendarat di wajah Songxi. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan posisi di atas pedang terbang. Seketika, seperti burung yang kehilangan sayapnya, dia terjatuh dengan kepala lebih dulu dan menabrak Songxi. Songxi sudah muntah darah tanpa alasan dan sedikit tertekan. Pada akhirnya, dia tetap harus dikalahkan oleh wanita tersebut. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan segera menggendongnya seperti seorang putri. Dia langsung dipenuhi oleh aroma lembut. Keduanya saling memandang dengan canggung. Bagaimana kamu bisa muntah darah dengan mudah? Lagi pula, kamu sangat berat. Songxi mengambil inisiatif dan mengejutkannya dengan kata-katanya. Sebelum Chen Yiling sempat bereaksi, dia buru-buru melemparkannya ke tanah dan menyeka darah dari wajahnya dengan pakaiannya. Chen Yiling menyorotkan Songxi. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berbicara. Adik junior, kamu baik-baik saja. Wu Chenxi mendarat di samping. Chang Sunji, di mana obatmu? Membawanya keluar. Suster junior menggunakan teknik terlarang dan meridiannya rusak. Dia membutuhkan pil berkualitas tinggi. Benamkan diri Anda dalam Storyverse, NVLB, N, tidak. Chang Sunji berkata, sekarang bukan waktunya untuk peduli padanya, tapi melarikan diri. Formasi array akan segera hancur. Songxi berkata pada Si Kongya, jika kamu mempunyai kekuatan, seranglah. Setelah menyelesaikannya, kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan itu, dia tidak menahan dirinya lagi dan menikmati seluruh 9 energi sejati miliknya ke dalam pedang pria. Di tengah tangisan rintihan yang keras, pedang gentleman itu sepertinya akan meleleh. Saat dia menyerang formasi array berulang kali, sebuah lubang terbuka, tetapi dengan cepat pulih. Hal ini memberikan dorongan besar bagi yang lain. Tanpa berkata apa-apa lagi, Si Kongya merangkum kekuatan harta dharma dan retakan seperti jaring laba-laba muncul lagi. Ledakan! Sebuah lubang dirobek dan berhasil dibawa keluar. Songxi berkata dengan cemas, pintar sekali, cepat bawa tuan tua bersamaku. Dia sudah berdiri dekat dengan menyalakannya, jadi dia memimpin dan keluar dari celah. Aku akan pergi mencari Pamuka dulu. Begitu dia keluar, ada kilatan cahaya di luar. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terbang kembali seperti kain led. Dia terbang lebih dari 10 kaki dan menabrak rumah di halaman belakang. Tuan muda! Seru Big Smart dan buru-buru menarik orang tua itu kembali, tidak berani mendekati pintu keluar. Jelas ada ahli yang menjaga di luar formasi array. Brengsek! Chang Sunji berkumpul, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang ada pembangkit tenaga listrik misterius di luar dan iblis di dalam, jelas tidak ada peluang untuk melarikan diri. Hehe, kabur. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Di tengah tawa yang aneh, kabut hitam melonjak. Roh-roh jahat yang menyertainya berteriak. Suara yang menusuk telinga membuat orang biasa seperti Song Wan merasa sangat menderita. Kamu masih ingin menghancurkan susunannya? Dark Zombie, saya meminta Anda untuk membantu menjaganya, tetapi apakah Anda benar-benar hanya akan menjaganya dan tidak melakukan apapun? Apakah kamu tidak akan menyerang? Ada harta dharma di sini. Demon Daoist yang jahat mendarat di The Hundred Ghost Gonfalon dan tersenyum puas. Aku bukan orang gila, tidak sepertimu, yang mengambil risiko bisnis dengan menangkap pembasmi iblis dari divisi pembunuh iblis elit, tidak peduli betapa mudahnya hal itu terlihat. Tidakkah kamu takut akan murka kakek tua itu?
Huang Chang, yang menimpamu seperti 1 ton batu bata? Suara serak terdengar di luar formasi arai, dari sosok yang samar. Sejak kamu mengungkapku, orang-orang ini tidak bisa dilepaskan lagi. Aku akan menutup lubang itu agar mereka tidak kabur. Dentang. Aliran udara hijau terbang keluar dan berubah menjadi pedang panjang yang dimasukkan keluar formasi arai. Aura tajam dilepaskan, membentuk penghalang kedua. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Saya hanya perlu menyesuaikan formasi arai. Mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri. Demon Daoist membentuk gerakan mantera dan di tengah berbohong dan lolongan pembohong, roh jahat muncul dari simpul susunan yang ditemukan Song Si. Anehnya ia terkekeh pada semua orang sambil memegang bendera di mulut dan mengubah posisinya. Segera, kabut hitam bergulung dan penghalang formasi arai menebal, mengisolasi ruang dari dunia luar. Hati semua orang tenggelam. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang, di halaman yang jaraknya lebih dari 10 kaki dari halaman belakang. Selamat telah dihilangkan oleh esensi spiritual. Energi sejati 20. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 10 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Di tengah pemberitahuan tersebut, Song Si muncul di rumah Bobrok dan terbangun karena terkejut. Hadiah yang sangat besar, pasti ada seseorang di ranah yayasan pendiri yang menjaga di luar. Memang benar aku benar dan ada seseorang di luar. Ekspresi Song Si menjadi gelap. Dia dengan lembut menghantam tanah dan melesat keluar rumah. Dia mendarat di atap dan melihat ke halaman belakang. Sekarang formasi arai telah disempurnakan, tidak ada kemungkinan untuk menghancurkannya lagi. Dia tidak panik. Lagi pula dia tidak akan mati, tapi ayah dan yang lainnya. Jimat merah menyala muncul di telapak tangan dan matanya menjadi dingin. Dengan jimat piton api, dia akan menemukan kesempatan untuk menerobos pertahanan dan melihat apakah dia bisa melarikan diri bersama ayahnya dan yang lainnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya saat dia berubah menjadi gambar phantom dan menghilang di malam hari, untuk muncul kembali di sepanjang perbatasan formasi arai. Ketika dia kembali ke halaman belakang, Song Si menunggu dengan tenang. Dia diam-diam menggunakan kesempatan undian, berharap mendapatkan sesuatu yang bagus untuk melarikan diri. Ding, selamat telah menggambar cakram formasi pembalikan yin-yang. Piring batu giok yang indah muncul di tangan Song Si. Itu seukuran kepala anak-anak dan ditutupi dengan rune berbagai warna. Selanjutnya, rune-rune ini terhubung bersama untuk membentuk 3 set kekuatan tabu. Ada formasi arai pertahanan, arai pengurungan dan arai kebingungan. Mereka terlihat agak rumit dan Song Si menyadari bahwa cakram formasi pembalikan yin yang sebenarnya adalah harta dharma. Sepertinya cukup kuat. Song Si mempelajarinya dan menemukan ruang di piring giok yang berisi batu roh. Selama masih ada batu roh, formasi arai di dalamnya dapat diaktifkan kapan saja. Sangat nyaman ketika Anda berada di alam liar atau membutuhkan perlindungan formasi arai. Song Si secara kasar memahami penggunaan benda ini. Seharusnya bermanfaat bagi para pembudidaya yang sering harus keluar rumah. Itu juga berguna dalam pertempuran. Dia mengalihkan pandangan dan memandang orang-orang di halaman belakang. Dibandingkan dengan responnya yang tenang, yang lain merasa sangat putus asa. Song Jia duduk di tanah dan menangis bersama Song Bei. Wajah Song Wan pucat. Ekspresi Penatua Qin dan Big Smart suram. Mereka tidak dapat memikirkan jalan keluar apapun. Pada saat itu, Chang Sunji membalas dan memarahi, "Sial, apakah kalian para pemuja setan langit suka bersembunyi? Tidak bisakah kamu menyerang kami terlebih dahulu sekali saja? Dasar bajingan." Demon Daoist mengayunkan tangannya dan aliran energi spiritual terbang keluar, mengirim Chang Sunji terbang keluar dari arai dengan keras. Chang Sunji jatuh ke tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika bukan karena perlindungan artefak Dharma, serangan ini akan dengan mudah melukainya. Sang Demon Daoist tidak berhasil membunuh pria ini dengan satu serangan. Dia menyamakan tangannya dengan tidak senang dan rindu, "Anak-anak, pergi dan telan dia. Tarik keluar jiwa." Huhuhu. Angin dingin bertiup, dan lebih dari 10 roh jahat memutar maju. "Jangan berani-berani menyentuhku, ayahku adalah Raja Phoenix yang berbudi luhur. Jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa hidup." Meskipun Chang Sunji tampak garang di luar, namun gemetar lemah di dalam. Raja Phoenix yang berbudi luhur? Mata Demon Daoist mengungkapkan ketakutannya.
Dia tahu betul kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang berani menyebut diri mereka raja di dinasti Qian. Bahkan untuk merebut gelar itu, seseorang harus memiliki inti emas atau berada di ranah raja bela diri, dan kekuatan seperti itu tidak bisa dianggap enteng. Saya tidak mengira Anda berasal dari latar belakang yang begitu kuat. Hehe, kalau begitu, kekayaanmu seharusnya cukup banyak. Saya ingin tahu berapa banyak harta yang bisa saya tukarkan jika saya menyerahkan Anda kepada Hallmaster. Sang demon Daois tertawa. Dia tidak membunuh Chang Sunji melainkan mematahkan kaki dan lengannya lalu membiarkan roh jahat berukuran besar menangkapnya. Bab 62 Perubahan Mental dan Raja Matahari yang Berkobar. Setelah meraih Chang Sunji, hantu melirik putih lainnya dengan perut besar terbang keluar dan membuka mulut yang berdarah untuk menelannya. Hal ini membuat semua orang yang hadir merasa sangat jijik, namun tidak ada seorang pun yang berani menyelamatkannya karena roh-roh jahat lainnya telah menguasai mereka dan mereka sudah tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Demon Daoist yang jahat memandang rendah semua orang dan tersenyum mengancam. Si Kong Ya, jika kalian bertiga menghabisi orang yang tersisa untukku maka menyerahlah. Aku akan mengampunimu untuk saat ini. Ini adalah kecenderungannya yang buruk. Ia sengaja ingin membuat Si Kong Ya dan yang lainnya saling membunuh. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Aku yakin kamu tidak akan hidup lama. Ekspresi Si Kong Ya dingin. Jika dia jatuh ke tangan kultus setan langit, dia lebih baik mati daripada hidup. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu pergi. Segera setelah 100 hantu Gonfalon mendarat dari tangannya, ratusan roh jahat menyerang setiap orang. Songsi memperhatikan secara rahasia dan sedikit mengernyit. Jika dia menyerang sekarang, dia yakin dia bisa membunuh iblis ini dengan jimat Pithon api, tetapi kemungkinan kematiannya pada dasarnya nol. Karena pihak lain bisa mengelak. Bahkan jika dia dihilangkan, masih ada yayasan pendiri penggarap yang menjaga di luar. Masih sulit baginya untuk melarikan diri. Sungguh memusingkan. Di dunia ini, tidak mati saja tidak cukup. Anda harus menjadi kuat. Kalau tidak, kamu akan tetap berada di bawah belas kasihan orang lain seperti ini. Mentalitas Songsi berubah. Pada awalnya, dia merasa tidak mati dengan baik, tetapi sekarang tampaknya itu tidak cukup. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika dia tidak mati, dia juga akan menderita kesakitan. Jika ini benar-benar tidak berhasil, ini dia. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan disarray dan membawa yang lain bersembunyi di dalam untuk mengulur waktu, Dark Zombie di luar tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh karena ketakutan. Hati-hati, pembangkit tenaga listrik akan datang. Begitu dia dipanaskan oleh Demon Daoist, tanah segera bergetar. Penghalang formasi array pemadam kehidupan 100 hantu berputar dengan keras sebelum berubah menjadi merah, seolah-olah matahari telah turun dari langit. Lalu, tiba-tiba terdengar suara keras. Gemuruh. Dengan suara yang memekakkan telinga, sebuah lubang besar langsung tercipta di formasi array. Kemudian, gelombang energi destruktif melanda. Tekanan yang mengerikan tersebut beberapa menyebabkan rumah yang sudah bobrok runtuh. Di bawah kekuatan panas ini, tutup kuali yang dipenuhi kabut hitam di langit langsung hancur. Api tak berujung merobek kegelapan, meledakkan lubang besar dengan radius lebih dari 10 meter di tengah halaman. Di dalam lubang ini, selain debu, juga terdapat banyak asap yang bergulung-gulung. Gumpalan api emas menyala menyebabkan banyak roh jahat di dekatnya menghilang di bawah kekuatan ini. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu mengejutkan Songsi. Pikirannya terguncang tetapi dia tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Rumah tempat dia berada runtuh seperti gelembung. Sebuah benda tajam melesat dari gempa susulan dan mendarat dengan dampak yang mengejutkan. Puci, benda ini langsung menembus perut Songsi dan memakukannya ke dinding. Kemudian, ia tenggelam oleh puing-puing rumah yang roboh. Namun, kali ini dia tidak mati. Tubuhnya cukup kuat, tetapi sebagian ginjalnya telah hancur, dan darahnya mengalir deras. Dia sedikit bingung. Apa yang telah terjadi? Siapakah orang yang menyebabkan guncangan kekuatan dahsyat tadi? Songsi ingin bergerak, tetapi dia menyadari bahwa dia ditekan oleh tumpukan besar tembok yang rusak. Tubuhnya bahkan tertusuk sepotong kayu. Sakit untuk bergerak. Saya telah dikuburkan. Songsi kembali sadar dan hanya bisa memperluas kesadaran ilahinya untuk mencari informasi. Melalui kesadarannya, dia menyadari bahwa dirinya terkubur sangat dalam. Ada banyak batu, tembok pecah, dan pecahan kayu di atas kepalanya.
Perasaan keilahiannya tidak cukup kuat untuk menembus terlalu banyak objek fisik. Dia hanya bisa mengikuti celah tersebut dan berbelok ke kiri dan ke kanan agar kesadarannya bisa meninggalkan tempat itu. Kemudian, dia menemukan bahwa langit bersinar sangat terang sehingga di luar tampak seperti fajar. Tapi sebenarnya saat itu masih malam hari dan yang memberinya ilusi ini adalah keberadaan yang seperti matahari. Tepatnya, itu adalah sosok yang memancarkan segudang sinar cahaya terang. Seluruh tubuh orang ini berkedip-kedip dengan api emas. Dia memegang tombak perunggu dan berdiri di udara. Matanya seperti mata dewa, memancarkan aura mendominasi dan panas. Sangat kuat, orang ini jauh lebih kuat dari tuan dari roh-roh jahat itu. Song Si merasakan perasaan ilahinya bergetar, seolah-olah kekuatan orang ini dapat membakar segalanya. Dia buru-buru menarik kembali akal sehatnya, tidak berani terlalu dekat. Dia juga mengerti apa yang terjadi. Orang ini telah menggunakan jurus yang kuat untuk secara langsung menghancurkan formasi arai dari luar. Kekuatan berikutnya kemudian mengalir ke tempatnya berada. Itu adalah Raja Matahari yang berkobar, sialan. Kenapa kamu ada di kota Silken? Di tengah formasi arai yang rusak, suara demon Daoist dipenuhi dengan ketakutan. Saat ini, ada 108 markuise lawan jenis dari dinasti kian besar di langit. Bahkan tanpa bantuan artefak Dharma apapun. Tingkat kultivasi mereka bahkan lebih kuat daripada para kultivator inti emas biasa. Belum lagi penggarap ranah yayasan pendirian, bahkan jika seseorang berada di ranah inti emas, dia akan mengambil jalan memutar jika dia melihat markuis. Iblis Daoist, kamu telah membunuh dan memurnikan harta jahat di mana-mana. Anda telah melanggar hukum dinasti kian besar. Sekarang, kamu masih berani menyentuh Vien Eradicator. Apakah menurutmu dinasti kian besar akan menutup mata? Suara bermartabat itu terdengar dengan niat cemerlang. Raja Matahari berkobar menikam ke depan dengan tombak di tangannya, menyebabkan ruang hampa dalam susunannya bergetar dan dunia menjadi cerah. Tombak energi menyala sepanjang 100 meter menembus kabut hitam dan mendarat di Demon Daoist dengan kekuatan yang ganas. Brengsek! Di tengah penguapan kabut hitam oleh api, seorang nome berwajah pucat muncul dan memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia buru-buru mengeluarkan bendera hitam dan merah yang familiar. Segera, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan ratusan bayangan hantu berkumpul, berubah menjadi angin puyuh hijau sepanjang 100 meter yang meledak ke arah senjata api emas. HMPH, 100 hantu Gonfalomu yang baru saja diperingkat ingin memblokir tombak apiku? Dengan suara menghina, tombak api menghancurkan angin puyuh dan memusnahkan banyak hantu. Itu menembus The 100 Ghost Gonfalon. Ah! N0V3LTR0V bertindak sebagai host asli untuk rilis bab ini di N0V3LB1N, nome itu berteriak dengan sedih. Harta dharmanya rusak dan dia mengeluarkan seteguk darah di tempat. Auranya segera menghilang dalam jumlah besar. Dia tampak ketakutan dan tahu bahwa dia bukan tandingan Raja Matahari berkobar. Dia kemudian berbalik dan melarikan diri dengan panik. Mati! Raja Matahari berkobar mengejarnya. Dengan percikan api, tombak itu melesat seperti naga. Menyebarkan. Demon Daoist mengertakkan gigi. Dalam The 100 Ghost Gonfalon yang hancur, roh-roh jahat yang tersisa bergegas keluar dengan tangisan aneh dan merobek tombak yang menyala itu dengan gila-gilaan. Jika dia adalah seorang yang berkuasa inti emas, dia masih bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan 100 hantu Gonfalon untuk melawan tombak yang menyala-nyala itu. Tapi sekarang dia hanya berada di ranah yayasan pendirian, kekuatan harta dharmanya tidak ada bandingannya. Banyak roh jahat menjadi abu karena lucukan api. Dia tertarik pada gigi dan membangkitkan beberapa roh jahat. Dia kemudian dengan sengaja menyerang si Kong Ya dan yang lainnya, ingin menyandera mereka sendiri dan menyelamatkan dirinya. Blazing Sun King, jika kamu terus mengejarku, semua orang dari Vien Eradicator akan mati. Demon Daoist mengancam, berharap untuk memaksa Raja Matahari berkobar menghentikan serangannya sehingga dia bisa melarikan diri. Kamu, anak nakal bisa dibersihkan dengan inkarnasi sederhana. Raja Matahari berkobar tidak peduli sama sekali. Saat dia mempercepatnya, dia meninggalkan sosok tembus pandang dan mengejar Demon Daoist yang telah menggunakan teknik rahasia untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Mat. Nyala api di mata Blazing Sun King berkedip-kedip saat dia mengaktifkan gerakan mematikan. Di sisi lain, hantu berperut besar membuka mulut dan meludahkan Chang Sunji, menempatkannya di depan tombak.
Ketika Raja Matahari Berkobar melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangannya. Saya mendengar bahwa ini adalah putra Raja Phoenix yang berbudi luhur. Bunuh dia. Ketika Demon Daoist melihat keraguan-raguan Raja Matahari Berkobar, dia tertawa dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saat Raja Matahari Berkobar mengejar Demon Daoist, Song Si, yang dikuburkan, mengerutkan kening karena kesal, ginjalku hancur. Saya tidak ingin hidup lagi. Dia mencabut kayu itu dan darah menyembur keluar, menyebabkan dia meringis kesakitan. Menyiapkan lokasi kebangkitan berada di tempat yang sama dengan saat dia meninggal. Dia hidup secara terbalik melalui jalur matematikanya dan mati dengan meridiannya terputus. 3 detik kemudian, selain pakaiannya robek, Song Si bangkit kembali tanpa terluka. Energi sejati menyembur keluar saat dia meninju. Pembawaan. Di bawah kekuatan yang kuat, bangunan yang hancur itu meledak hingga terbuka. Song Si melompat keluar dan mendarat di luar. Dalam kobaran api, inkarnasi Raja Matahari Berkobar membunuh semua roh jahat yang tersisa di udara. Seluruh halaman di bawahnya telah berubah menjadi habitatnya. Si Kong Ya dan yang lainnya mempengaruhi karena mereka terlihat sangat acak-acakan. Tatapan Song Si terfokus pada lelaki tua itu. Karena Big Smart telah berdiri di hadapannya. Tuan Old Song baik-baik saja. Namun, Song Jia dan Song Bei sama-sama berada di tanah, berlumuran darah. Tidak jelas apakah mereka hidup atau mati. Mengenai pihak lain yang menjaga bagian luar barisan, dia sudah lama menghilang dan melarikan diri. 63 susunan pembalikan Yin Yang. Song Si menggeser posisinya dan muncul di depan mereka dalam sekejap mata. Dia segera mengambil Song Bei yang paling lemah dan memeriksa apakah dia masih bernapas. Dia menghela nafas lega. Selain tuan tua, gadis kecil ini adalah satu-satunya di keluarga Song yang dia sayangi. Namun, saat dia melihat luka lainnya, ekspresinya masih menjadi gelap. Akibat gelombang kejut tersebut, lengan kanan gadis itu patah dan ada balok kayu tajam tertancap di dadanya. Tuan muda, mereka terlalu terpencar sekarang. Saya tidak punya waktu untuk melindungi semua orang. Big Smart berkata dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa. Kamu melakukannya dengan baik. Song Si menggelengkan kepalanya. Bisakah Bei masih hidup? Song Wan bertanya dengan susah payah. Dia akan hidup lebih lama darimu. Song Si melirik lelaki tua itu. Dia masih ingat ketika Chang Sunji meminta Song Jia mengusir Song Bei untuk memberi makan para hantu, lelaki tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menolak. Song Wan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa putranya tidak puas dengannya. Tetapi dia hanyalah orang tua biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Dalam keadaan seperti itu, apakah ada pilihan yang lebih baik? Song Si tidak mengatakan apapun lagi. Dia menyuntikkan gumpalan energi sejati untuk menstabilkan luka-lukanya dan berkata kepada Big Smart yang terengah-engah, bawa orang dan ikuti saya. Mengabaikan yang lain dari divisi pembunuh iblis, Song Si pergi. Big Smart melirik Song Jia yang tidak sadarkan diri dan mengangkatnya. Dengan tangannya yang lain, dia membawa Song Wan dan Old Qin bersamanya. Di tanah, Chen Yiling, yang setengah terkubur, menatap punggung Song Si dengan heran. Semua orang sangat terpukul. Mengapa orang ini baik-baik saja? Aneh. Hari sudah pagi. Song Si dengan cepat berjalan melewati 2 jalan. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Setelah memeriksa sekeliling dengan akal sehatnya, tubuhnya bergetar dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Sialan, ini membunuh semua rakyat jelata. Mereka telah membantai setiap jiwa yang hidup di sekitar. Dengan suara dingin, Liu Rusue, yang berpakaian hitam, muncul. Dia mengulurkan tangan dan menarik Song Si. Ikuti aku, tidak aman di tempat lain. Saat ini, Song Si tidak tahu kemana harus pergi, jadi dia dengan patuh mengikuti di belakang bersama rombongannya. Liu Rusue berkata dengan marah, saya sudah menyuruhmu untuk tinggal di rumah bordil bulan baru tetapi kamu tidak mendengarkan. Jika kamu mati, kamu akan meninggalkanku sendirian. Song Si sedang tidak dalam mood yang baik saat ini. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak punya pria lain yang bisa menyerap energi yang lagi. Apa maksudmu? Saya mencoba membantu Anda namun Anda menyalahkan saya. Liu Rusue sangat marah hingga dia ingin marah, ketika dia tiba-tiba melihat gadis di pelukan Song Si. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, siapa dia bagimu? Saudari.
Songsi berkata, jika bukan karena seorang tokoh besar yang lewat hari ini, aku mungkin satu-satunya yang tersisa di seluruh keluarga kami. Lupakan. Aku tahu suasana hatimu sedang buruk, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Liu Rusui bergumam, saya hanya peduli dengan hidup dan mati Anda daripada orang lain. Bagaimanapun juga, kamu adalah tungkuku, pendamping Dao. Liu Rusui menyadari bahwa dia hampir mengatakan sesuatu yang salah secara tidak sadar. Dia sedikit bingung. Songsi hanyalah tungku baginya. Kenapa dia begitu peduli? Dia mendengar bahwa kakak perempuan seniornya mengganti tungku setiap beberapa bulan. Tapi sepertinya dia terlalu lemah dan terlalu menyayangi tungku pertamanya. Songsi terkejut. Apakah dia berhasil meluluhkan hati wanita ini sehingga dia memiliki perasaan padanya sekarang? Sangat disayangkan karena dia belum pernah jatuh cinta dengan wanita manapun sebelumnya. Terima kasih atas kebaikanmu kalau begitu. Songsi memegang tangan Liu Rusui dan ekspresinya melembut. Penting untuk menenangkannya. Karena dia benar-benar datang membantunya kali ini, dia harus berterima kasih padanya dengan tulus. Dia tahu bahwa ketidaksenangannya barusan berasal dari hampir terbunuh hanya karena serangan biasa dari pembangkit tenaga listrik. Rasa ketidakberdayaan itu membuatnya merasa frustasi. HMPH, jadi kamu tahu kamu salah. Liu Rusui mengangkat kepalanya dengan senyum kemenangan muncul di wajahnya, ayo pergi. Meskipun Raja Matahari berkobar ada di sini, masih banyak anggota kultus setan langit di dekatnya. Jadi merekalah yang membunuh semua warga sipil? Songsi bertanya sambil berjalan. Iya, menurutmu hanya 1 atau 2 orang? Setengah dari aula iblis hitam kultus iblis langit berada di kota Silken. Sejujurnya, mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang dari Vien Eradicators. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melancarkan serangan langsung ke sarang mereka. Liu Rusui mengungkapkan kepadanya informasi yang tidak diketahui Songsi. Pemuja setan langit benar-benar arogan. Songsi merasa telah meremehkan faksi pemberontak ini. Ya, kultus setan langit sangat kuat dan tak terduga. Bahkan Istana Bulan agak mewaspadai mereka. Liu Rusui mengangguk dan melirik Song Jia, yang sedang digendong oleh Big Smart. Siapa dia? Dia cukup cantik. Dia pelacur. Jangan khawatirkan dia. Songsi sama sekali tidak memperlakukan Song Jia dengan baik. Jika bukan karena mereka memiliki hubungan darah, dia tidak akan peduli apakah wanita ini hidup atau mati. Hehe, karena kamu sangat membencinya, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Saya tidak keberatan menerimanya sebagai pelayan penghangat tempat tidur. 2 sosok muncul di ujung jalan. Songsi sangat akrab dengan orang yang berbicara. Itu adalah San Xuan. Dia memandang Liu Rusui dengan rakus dan menjilat bibirnya. Sedangkan kamu, kenapa kamu tidak tidur denganku sebelum aku mengirimmu kembali? Apakah kamu memenuhi syarat untuk tidur denganku? Liu Rusui sombong dan dingin. Dia sengaja bersandar pada Songsi. Bisakah kamu membandingkannya dengan dia? Jika kamu tidur denganku, kamu akan tersedot hingga kering semalaman. Songsi tidak tahu harus berkata apa. Peri yang biasanya menyendiri ternyata sangat eksplisit. San Xuan, jangan sentuh wanita Istana Bulan dan fraksi Akasia. Jika tidak, kamu akan mati tanpa mengetahui caranya. Orang lain berbicara. Suaranya pelan dan serak, seolah terbuat dari kayu busuk. Matanya gelap dan dia mengenakan jubah dan topeng hitam. Hanya matanya yang terlihat, sedangkan seluruh tubuhnya tidak terlihat jelas. Songsi tidak mengenal orang ini, tapi saat Songwan melihatnya, dia terlihat marah dan takut. Reaksi penatua Qin juga dipenuhi rasa takut. Identitas orang ini mudah ditebak. Hei Duzi. Tatapan Songsi tertuju pada pria berjubah hitam itu. Kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu kali ini? Apakah kamu sangat jelek? Mata Hei Duzi gelap, seperti mata iblis dari akhirat. Dia tersenyum sinis, saya benar-benar tidak menyangka keluarga Song Anda akan menghasilkan bibit abadi. Langit memang buta terhadap kemalangan. Untungnya, saya membalas dendam tepat waktu. Kalau tidak, akan merepotkan jika wanita ini membantumu meningkatkan kekuatanmu. Saat dia berbicara, sosok gelap muncul di kedua ujung jalan. Orang-orang ini menundukkan kepala seolah sedang tidur. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, mereka akan menemukan bahwa orang-orang ini memiliki gigi tajam dan kuku hitam yang jauh lebih panjang daripada orang biasa.
Wajah mereka berubah menjadi ekspresi ganas dan bau busuk menyebar dari tubuh mereka. Mereka semua adalah mayat berjalan. Bagian terburuknya adalah ada banyak mayat. Dalam sekejap mata, mereka memenuhi pintu keluar di kedua sisi, secara efektif menghalangi segala cara untuk melarikan diri. Tak satu pun dari kalian, Song akan bisa bertahan hidup hari ini. Dan setelah Anda diistirahatkan, mereka yang menunggu di luar akan menemui nasib mereka berikutnya. Heiduzi melambaikan tangannya dan zombie di sekitarnya tiba-tiba mengangkat kepala mereka untuk mengeluarkan raungan seperti binatang. Liu Rusui berdiri tegak. Celana ketat hitamnya menonjolkan pinggang rampingnya. Mata indahnya bersinar seperti bintang dingin. Heiduzi, atas nama Istana Yaomun, jangan bunuh dia. Dia hanya berada di ranah Ki-Refinement tahap menengah, sementara Heiduzi berada di ranah Ki-Refinement tahap akhir. Terlebih lagi, dengan bantuan begitu banyak mayat Gu, dia sama sekali tidak bisa melindungi Songsi dalam keadaan sulit ini. Bisakah kamu mewakili Istana Yaomun? Heiduzi memasang ekspresi mengejek, enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Liu Rusui menarik Songsi, ikutlah denganku sendiri. Saya tidak percaya dia akan berani mengejar kita. Songsi tidak bergerak sama sekali. Suer, bantu aku menggendong adikku. Songsi mendorong Song Bei ke pelukan Liu Rusui dan pada saat yang sama melemparkan piring batu giok yang bersinar. Lingkaran cahaya putih langsung bersinar. Penglihatan Liu Rusui kabur. Selain Song Bei dalam pelukannya, dia tidak bisa melihat apapun. Seolah-olah dia memasuki kabut. Diam di tempat. Suara Songsi terdengar di telinganya. Liu Rusui bertanya dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Bunuh mereka, tentu saja. Bagaimana lagi kami bisa pergi? Songsi berdiri di formasi arai pembalikan yin-yang yang dirilis oleh Dis Arai. Formasi susunan telah menyebar dan menyelimuti seluruh jalan, juga menyelimuti Heiduzi dan San Xuan. Kamu pikir kamu setara dengan dia? Jangan gegabah. Liu Rusui mengulurkan tangan dan mencoba meraih lengannya, tetapi Songsi, yang berada di sampingnya, entah bagaimana menghilang. Bab 64 mayat Gumu tidak cukup kuat. Tuan Heiduzi, apa yang terjadi? San Xuan panik. Penglihatannya kabur dan dia tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa mendengar suara-suara. Berdiri tepat di sampingnya, ekspresi Heiduzi berubah drastis, itu adalah formasi arai. Apa yang baru saja dia buang seharusnya adalah piring harta karun formasi arai yang legendaris. Itu diukir dengan tabu formasi arai, dan ketika diaktifkan, ia dapat melepaskan arai sederhana. Susunan ini seharusnya menjadi labirin yang mempengaruhi persepsi kita. Kamu cukup berpengetahuan. Suara tenang Songsi muncul di samping mereka. Ekspresi Heiduzi mengeras saat dia mengangkat tangannya dan membuat mantra. Kabut hitam bergejolak dan energi spiritualnya berubah menjadi ular berbisa yang menggigit sumber suara dengan kekuatan ganas. Ah! Jeritan terdengar. Itu sedikit familiar. Tubuh San Xuan telah digigit ular berbisa dan darah mengalir deras dari lukanya. Dia menutupi lukanya sambil berteriak kesakitan, Tuan Heiduzi, ini aku. Kamu memukul orang yang salah. Begitu dia selesai berbicara, suara desiran terdengar dan suara San Xuan tiba-tiba berhenti. Sebuah pedang telah memenggal kepalanya. Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja hanya karena kamu menemukan seorang penggarap abadi yang dapat diandalkan? Songsi memegang pedangnya yang berlumuran darah dan meludah, beraninya mencoba membunuhku? Ini adalah balas dendamku. Mata San Xuan dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa Songsi begitu kuat, dia tidak akan pernah mengungkapkan dirinya secepat ini. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan? Apa aku membantumu? Tanya pintar besar. Tidak dibutuhkan. Tetaplah di tempatmu sekarang. Formasi arai melindungi Anda. Kamu sangat aman. Songsi mengguncang pedang pria untuk menghilangkan darahnya. Bila pedangnya segera kembali ke keadaan cerah dan bersih. Setelah membunuh San Xuan, Songsi mengendalikan formasi arai sehingga penglihatan dan kesadarannya tidak terpengaruh. Dia berbalik dan menatap dingin ke arah Heiduzi, yang telah membuatnya sangat sedih dan menginterogasi. Heiduzi, menurutmu kamu sangat mengesankan. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa memusnahkan seluruh keluarga seseorang dengan mudah? Saya akui bahwa kemampuan Anda telah melebihi ekspektasi saya. Sayangnya, kamu masih terlalu muda. Heiduzi terkikik.
Mayat Gu di sekitarnya tiba-tiba menoleh, mata mereka putih, tetapi mereka semua menatap Song Si, seolah-olah mereka telah menemukan target. Mereka kemudian tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Apa? Song Si terkejut. Bagaimana dia menemukannya? Arai pembalikan yin yang seharusnya mempengaruhi penglihatan dan perasaan ilahinya. Bahkan inti emas pun akan bergerak dengan hati-hati. Bagaimana Gu Corpses orang ini menemukannya? Apakah karena Gu? Song Si menebak alasannya dan buru-buru mundur selangkah. Dia mengangkat pedangnya dan menebas secara horizontal. Dengan suara mendesis, beberapa kepala terpenggal. Lebih banyak mayat Gu yang menyerang, menenggelamkan Song Si. Song Si, kamu baik-baik saja. Jika Anda tidak bisa menang, larilah. Dasar bodoh, Gunya bisa menguncimu melalui penciuman. Liu Rusue menghentakkan kakinya dengan cemas. Jika Song Si meninggal, di mana lagi dia bisa menemukan tungku yang tahan lama? Hehe, dia tidak bisa kabur. Meskipun formasi susunan ini telah menjebakku, jalan ini telah diblokir oleh Gu Corpseku. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Hei Duzi tertawa puas, bahkan jika saya tidak memiliki harta dharma seperti 100 hantu Gonfalon seperti Demon Daoist, saya masih memiliki lebih dari 100 mayat Gu yang dapat saya kendalikan. Jadi bagaimana jika seorang pemula yang baru saja memasuki ranah Ki Refinement memiliki disarai? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menahan pasukan Gu Corpseku. Itu memang bauku. Cakram formasi pembalikan yin yang sepertinya tidak mampu mengisolasi bau. Song Si tenggelam dalam pikirannya. Dia telah memberikan salah satu tangannya kepada Gu Corpse untuk digigit, tetapi pihak lain telah mematahkan giginya saat melakukannya. Fisik Fajra tak terkalahkan Song Si membuat tubuhnya sebanding dengan logam. Bahkan jika dia ditenggelamkan oleh begitu banyak mayat Gu, akan sangat sulit bagi mayat Gu untuk menggigitnya sampai mati. Dia berkata dengan sedih, mayat Gu Mu tidak terlalu kuat. Mengapa kamu begitu lemah? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri pasca kelahiran, namun kamu ingin membunuhku? Awalnya, dia bersiap menggunakan pasukan mayat Gu untuk mengumpulkan banyak hadiah, namun pada akhirnya, kemampuan mereka tidak cukup untuk membunuhnya. Dia sangat kecewa. Song Si, jangan gegabah. Mereka yang tidak bisa melukai kalian semua adalah mayat Gu tingkat rendah. Mereka baru saja disempurnakan olehnya dan hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Liu Rusue mengingatkannya. Uci. Cakar hitam tiba-tiba menembus punggung Song Si dan dadanya, menghancurkan jantungnya. Gu Corpse dengan penampilan yang sedikit berbeda muncul di belakangnya. Gumpalan aura amat buruk menyebar dan tubuhnya hitam seperti arang, kulitnya keras seperti baja. Song Si melihat ke bawah. Darahnya membakar cakar mayat Gu. Ekspresinya tenang saat dia menikmati kematiannya. Dia menyeringai. Lumayan, di antara mayat Gu normal ini, sebenarnya ada yang bermutu tinggi. Betapa bodohnya. Saya membunuh hampir seluruh keluarga Song Anda, jadi bagaimana mungkin saya tidak memiliki Gu Corpse tingkat tinggi? Aku ingin tahu bagaimana rasanya mayat Gu berkulit besi ini? Hei Duzi mengira dia telah membunuh Song Si dan tertawa puas. Dia sengaja menyembunyikan mayat Gu berkulit besi tingkat rendah yang sebanding dengan ranah penyempurnaan Ki tahap akhir di antara mayat Gu normal untuk saat ini. Tidak buruk. Jawab Song Si dan menarik tubuhnya keluar dari cakar mayat Gu. Dia jatuh ke tanah dan mati. Kamu telah dibunuh oleh Gu Corpse. Fisik 3. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 2 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Setelah Song Si dibangkitkan, dia mendengar Liu Rusue memanggilnya. Song Si, apakah kamu sudah mati? Balas saya jika tidak. Liu Rusue memegang token giok di tangannya dan ingin meminta bantuan. Namun, tempat ini berada di formasi arai. Jika Song Si tidak memberinya izin, tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Aku tidak mati. Diam. Berikan adikku pil penyembuhan. Jawab Song Si dan mengabaikan mayat Gu berkulit besi. Dia mengayunkan pedangnya dan terus membunuh mayat Gu normal. Mayat Gu yang normal ini sangat tidak berguna. Setelah menyelesaikannya, dia bisa menggunakan ruang kosong untuk mayat Gu berkulit besi untuk mendapatkan hadiah. Kamu pasti terluka. Mayat Gu berkulit besi itu kebal dan sangat sulit untuk dihadapi. Liu Rusue menghela nafas lega,
Mengapa saya tidak meminta Diakon Aobai untuk datang? Anda dapat membuka formasi array nanti dan biarkan dia membantu Anda. Tidak dibutuhkan. Songsi buru-buru menolaknya. Lelucon yang luar biasa. Dia akan mengadili kematian dalam formasi array. Bagaimana dia bisa membiarkan orang luar ikut campur? Tetapi, Liu Rusui ingin mengatakan sesuatu, tapi suara Songsi yang ada di samping telinganya tiba-tiba menghilang. Formasi susunan ini sangat kuat bahkan dapat mengganggu suara. Liu Rusui terkejut. Dia tahu bahwa Songsi telah mengaktifkan fungsi kedap suara dari formasi array. Itu seharusnya merupakan formasi susunan tingkat tinggi. Sepertinya dia memang percaya diri menghadapi Hei Duzi. Dia santai dan mengeluarkan pil penyembuhan untuk dimakan Song Bei. Melihat Li Rusui tidak mengatakan apapun lagi, Songsi mengangguk. Wanita ini sangat pintar. Dia melihat bahwa dia mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang ada dan segera terdiam. Faktanya, cakram formasi pembalikan yin-yang ini memiliki banyak fungsi. Dia masih mengeksplorasi menggunakannya. Paling tidak, dalam hal fungsi susunan yang dapat menyebabkan kebingungan. Hal itu dapat mengacaukan penglihatan dan indera ketuhanan seseorang. Terlebih lagi, ia bahkan dapat mengisolasi suara. Kalau tidak, Hei Duzi pasti sudah menyerang dan menyerangnya sejak lama alih-alih berlarian di tempat. Barang bagus. Jika saya ingin mengadili kematian dalam waktu singkat, saya dapat menggunakan formasi ini untuk menyembunyikan diri. Mata Songsi berbinar. Dengan terengah-engah, dia dibunuh oleh mayat Gu berkulit besi lagi. Setelah Songsi mengaktifkan fungsi isolasi suara, lingkaran gelombang menyebar. Selain napasnya sendiri, Hei Duzi tidak bisa lagi mendengar apapun. Matanya gelap saat dia menatap kabut tebal. Ini adalah labirin yang sangat kompleks. Indra, penglihatan, dan suara ilahi saya semuanya terisolasi. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untungnya, saya telah memberi perintah kepada mayat Gu saya untuk menyerang sebelum dia mengaktifkan harta karun dharmanya. Ketika orang ini membunuh mayat Gu normal, bau mayat Gu juga akan tertinggal di tubuhnya agar mayat Gu lainnya dapat menemukannya. Kalau tidak, mustahil menemukannya. Bab 65 kematianku harus memiliki kualitas tertentu. Pandangannya beralih saat dia menyimpulkan suatu masalah. Formasi susunan ini tidak hanya memiliki labirin, tetapi juga susunan perangkap. Aku bahkan tidak bisa keluar. Setidaknya itu adalah formasi array komprehensif level 2. Dalam hal ini, disk array yang berisi kekuatan tabu formasi array harus menjadi harta dharma tingkat menengah hingga tinggi. Dengan tingkat budidaya ranah kirefinemen, dia tidak dapat mengaktifkannya sendiri sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan batu roh. Sekarang, ketika kekuatan formasi array habis, saya tidak hanya dapat membunuh mereka, tetapi saya juga akan mendapatkan harta dharma yang berharga. Hei Duzi menggunakan pengalamannya sebelumnya untuk menyimpulkan segala macam skenario yang mungkin terjadi. Dia langsung percaya diri dan tersenyum sinis, hehe, harta dharma khusus ini jauh lebih berharga daripada 100 hantu Gonfalon. Dia merasa telah menemukan harta karun berjalan. Dia segera mengangkatnya dan mengaktifkan artefak dharma berbentuk mangkuk sedekah. Mereka memancarkan cahaya redup untuk melindungi tubuh saat dia diam-diam menunggu hasil. Songsi telah membunuh lebih dari 100 mayat Gu normal dalam proses kematian 10 kali. Mengapa hanya ada satu Gu korpse tingkat tinggi? Orang ini terlalu miskin. Dia sangat tidak puas. Dia membatalkan sebagian fungsi isolasi suara formasi array dan dengan sengaja membiarkan Hei Duzi mendengarnya. Hei, apakah masih ada lagi mayat Gu berkulit besi? Yang bermutu rendah ini tidak cukup untuk saya mainkan. Dasar bodoh. Sangat sulit bahkan untuk bisa membesarkan satu mayat Gu berkulit besi dari 100 mayat Gu normal. Apakah menurut Anda itu seperti menanam kubis? Tidak mungkin untuk tumbuh sebanyak itu. Hei Duzi merasa sangat terhina dan memandang Songsi dengan jijik. Namun kenyataannya, semua mayat Gu berkulit besi lainnya telah hancur dalam pertempuran sebelumnya dengan divisi pembunuh iblis. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengungkapkan hal ini kepada Songsi. Dia mencibir, kamu harus mencoba tetap hidup di bawah mayat Gu berkulit besi milikku dulu. Dia juga terkejut. Sudah lama sekali, tapi pasukannya masih belum membunuh orang ini. Formasi susunan ini mungkin memiliki fungsi pertahanan. Itu bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Suara-suara di sekitarnya menghilang lagi.
Song Si mengerucutkan bibirnya. Kami hanya bisa menangkap orang ini dan memanfaatkannya. Dia membunuh beberapa mayat Gu normal terakhir dalam beberapa gerakan dan berdiri di depan mayat Gu berkulit besi. Dia tidak membela diri sama sekali dan membiarkan pihak lain membunuh sesuka hati. Setelah mati 10 kali, Song Si bisa mulai mengumpulkan hadiah yang terkumpul. Dia memutuskan untuk melakukannya karena dia ingin melihat atribut fisik berikutnya. Dalam proses kematian berkali-kali, karena fisiknya masih terlalu kuat, darahnya memiliki efek melawan entitas jahat. Kuku mayat Gu berkulit besi sudah sangat aus dan terkorosi oleh kekuatan dalam darahnya, hingga tulang-tulangnya terlihat. Bagus, ingin kamu berpindah ke tanganmu yang lain untuk melawanku? Song Si mengerucutkan bibirnya. Dia merasa cakar Iron Skinned Gu Corpse sudah tidak tajam lagi. Mereka bahkan tidak bisa membunuh dengan gesit sekarang. VLB1N adalah platform pertama yang menyajikan bab ini. Yang terakhir sebenarnya hanyalah mayat yang dikendalikan oleh sejenis serangga parasit. Bagaimana dia bisa memahami kata-kata Song Si? Ia terus menusuk jantungnya dengan cakarnya yang tumpul hingga ke tulang. Retakan! Setelah beberapa kali, cakarnya putus. Baru pada saat itulah mayat Gu berkulit besi berubah ke sisi lain. Segera, proses kematian Song Si menjadi lebih lancar. Untuk beberapa ronde berikutnya, dia mampu mati dengan lebih tanpa rasa sakit. Di bawah kekuatan cakar barunya, Song Si dengan cepat mati lebih dari 10 kali. Ding! Anda telah kehilangan 50 kali oleh serangan fisik. Fajra tak terkalahkan dan bakat kekuatan ilahi bawaan telah menyatu. Anda telah meningkatkan badan harta karun berlian tingkat rendah dan membangunkan akar roh emas tingkat rendah. Fisik Anda telah meningkat sebesar 50 poin. Kekuatanmu dan kekuatan daging dan tulangmu menjadi 2 kali lipat. Di tengah pemberitahuan tersebut, fisik Song Si berubah. Kulitnya mulai memancarkan cahaya harta karun yang berkilauan. Seolah-olah senjata harta karun yang tiada taranya telah muncul. Mayat Gu berkulit besi di belakangnya menggeram gelisah karena perubahan ini namun terus menyerang dengan cakarnya yang relatif utuh. Retakan! Song Si hanya merasakan sedikit sakit di dada akibat cakarnya. Cakar pihak lain sangat patah sehingga tidak bisa lagi menembus pertahanannya. FCK, apakah ini sudah batasmu? Song Si tidak puas. Dia menarik mayat Gu berkulit besi ke memotret dan menjulurkan mengulangi, ayo, gigimu lebih kuat dari cakarmu. Di sini lebih lembut, cepat gigit aku. Mengaum, dengan geraman pelan, mulut berbau busuk itu berhasil menggigit leher Song Si. Engah! Darah berceceran di wajah mayat Gu berkulit besi. Kekuatan maskulin yang terkandung dalam cairan merah tua itu merusak wajah jeleknya hingga penuh lubang, menyebabkannya menjerit kesakitan. Ding! Kamu telah kelelahan sampai mati oleh mayat Gu. Karena Anda telah mati 10 kali di bawah target yang sama, hadiah dasar akan dihentikan. Akumulasi hadiah akan terus dihitung. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Untungnya, Song Si bangkit kembali dalam 3 detik. Selain fakta bahwa tubuhnya mempertahankan vitalitasnya selama beberapa detik sebelum dia bangkit, darahnya menghilang segera setelah dia mati, mencegah mayat Gu berkulit besi menderita kerusakan lebih lanjut yang tidak perlu. Setelah Song Si dihidupkan kembali, dia berkata dengan puas, tidak buruk. Tak heran jika dikatakan bahwa gigi memang merupakan benda terkeras pada tubuh manusia. Kalau tidak, mustahil bagimu membunuhku dengan cara lain. Satu-satunya hal buruk tentang kematian dengan cara ini adalah mulutmu bau. Dia mencubit hidungnya dan menggerakkannya lagi. Sambil mencubit, saya berbicara terlalu dini ketika saya mengatakan bahwa mencari kematian itu mudah. Metode ini terlalu bau untuk tanggung jawab saya. Setelah pengangguran sampai mati lagi, Song Si benar-benar tidak tahan lagi dengan bau mulut pihak lain. Dia berpikir sejenak lalu mengangkat tangannya untuk menampar mayat Gu berkulit besi. Cahaya yang kaya menjalar melalui lengan. Dia tidak perlu memanfaatkan energi sejati apapun untuk menyalurkan kekuatannya, dia hanya mengerahkan kekuatan yang mentah dan tak terkendali untuk menjatuhkannya ke tanah. Song Si mencengkeram dan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menekannya ke tanah. Dia kemudian mengeluarkan setumpuk barang dari tas penyimpanannya. Sambil membuka mulut itu, dia mengambil sikat, mencelupkannya ke dalam garam dan air dan mulai menyikat gigi Iron Skinned Gu Corpse secara pribadi. Jika Heiduzi melihat adegan ini, dia pasti akan tercengang.
Siapa yang akan menyanyikan gigi makhluk menjijikkan ini? Orang itu pasti orang gila. Untungnya, Tong Hu menaruh kebutuhan sehari-harinya di tas penyimpanannya. Saya ingin dia berterima kasih atas peralatan yang berguna. Song Si berkemah. Kantong penyimpanan Tong Hu tidak hanya berisi air dan garam, tapi juga beberapa bumbu untuk memasak. Dilihat dari hal-hal ini, dia mungkin tinggal di alam pembohong dan mencari makan. Sepertinya dia punya kebiasaan membuat daging panggang dengan bumbu tersebut. Song Si memanfaatkan sepenuhnya alat-alat ini dan secara pribadi menyikat gigi mayat Gu. Itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Mulut mayat itu terlalu bau. Baunya sangat menyengat sehingga dia ingin muntah bahkan sebelum dia mati. Setiap kali dia bekerja sampai mati, dia merasa seolah-olah dia mati karena bau anyir. Saya tidak seharusnya membiarkan diri saya mati dengan cara yang tidak menguntungkan. Pasti ada kualitas tertentu dalam kematianku. Tidak mungkin dari sesuatu yang kotor dan bau. Song Si tersedak. Wus. Setelah membersihkan semua benda kotor, gigi mayat berkulit besi sebenarnya berubah dari bahan seperti logam berwarna hitam menjadi tembaga, namun kadar bahan ini jelas satu tingkat lebih tinggi dari logam biasa. Giginya bagus sekali. Celana saja ia bisa menggigitku sampai mati dengan begitu mudahnya. Gigi ini seharusnya bisa membunuhku berkali-kali. Song Si sangat terkesan. Beberapa menit kemudian, setelah Song Si mengingat giginya, dia menggerakkannya lagi. Di tengah suara berderak, Song Si meninggal dengan tenang. Kali ini bau tengik akhirnya hilang. Bahkan ada sedikit aroma yang keluar dari mulut mayat Gu. Di bawah gigi yang sangat kuat dari mayat Gu berkulit besi, Song Si terus mengumpulkan jumlah kematian. Ding! Anda telah membunuh lebih dari 70 kali oleh serangan fisik. Fisik Anda telah ditingkatkan menjadi tubuh berharga berlian tingkat menengah. Anda telah membangkitkan akar roh emas tingkat menengah. Fisik Anda telah meningkat sebesar 70 poin. Kekuatan Anda dan kekuatan daging dan tulang Anda berlipat ganda. Setelah fisiknya meningkat lagi, kekuatan penghancur dari gigi mayat Gu berkulit besi menurun drastis jika dibandingkan, meskipun ia masih bisa menggigitnya sampai mati. Hal itu menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Setelah mengumpulkan 90 kematian, badan harta karun Intan Song Si ditingkatkan ke tingkat tinggi. Dan akar semangat emasnya juga ditingkatkan, menyebabkan mayat Gu berkulit besi harus menggigitnya beberapa kali sebelum bisa menggigitnya sampai mati. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang dirasakan Song Si semakin meningkat. Setelah menahan ratusan kali, seluruh tubuhnya bersinar terang. Baik tubuh harta karun Intan maupun akar roh emasnya telah berubah menjadi kelas atas dan fisiknya meningkat 100 poin. Dengan keras, gigi Aren Skinhead Gu Corpse hancur. Kamu tidak berguna untuk saat ini. Saatnya kamu pergi ke neraka. Song Si membalas mayat Gu berkulit besi dengan telapak pasir besi. Dengan ledakan energi yang tiba-tiba, telapak tangan menghantam mayat Gu berkulit besi dengan hantu yang menggelegar, menyebabkan beriak udara dan terdistorsi. Dan kemudian, terjadi ledakan yang memekakan telinga saat mayat itu terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Api muncul dari sisa-sisa yang hancur, dipicu oleh kekuatan yang mentah. Ding, selamat telah membunuh target kematian. Anda diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, dia melihat sekilas sesuatu di dalam daging yang rusak dan berjalan mendekat untuk melihatnya. Itu adalah Gu, seekor serangga hitam, yang telah mati.